Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini untuk mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, serta jangan lupa yang terpenting kita siapkan Alkitab kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang terambil dari KC 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang murni. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati kami, agar kami dapat duduk diam dan dapat mendengarkan firman-Mu, serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya doa ini dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 110 ayat 5 sampai ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai, di tepi jalan, ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan salah satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. bersama Yesus dalam terang, di rumah yang
Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan loh. Dan Tuhan Yesus kita baik ya. Dia selalu ada bersama kita semua dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu, kakak yakin dan percaya adik-adik semua sekarang dalam kondisi yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Betul kan? Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1-7. Disiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Tapi sebelum membaca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan penyertaan Tuhan agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1-7. Kita baca sama-sama ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar kata iman? Kira-kira iman itu apa ya? Iman itu
adalah sikap mempercayai tindakan Tuhan Allah untuk kita. Percaya kepada Tuhan berarti kita mau mengandalkan Tuhan dan mendengar firman Tuhan, serta melakukan perintah-perintah Tuhan. Adik-adik, melakukan perintah Tuhan itu tidak selalu mudah. Seringkali kita merasa sulit untuk melakukan firman Tuhan. Ketika ada teman yang memarahi kita, lalu bersikap kasar kepada kita, mungkin kita merasa marah juga. Karena marah, kita lalu melakukan hal-hal yang kasar. Padahal Tuhan sudah meminta kita untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang tidak baik kepada kita. Dulu, ada sekelompok orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Namun, orang-orang yang tidak suka dengan kelompok ini, lalu kelompok orang percaya dan beriman ini seringkali ditindas dan diperlakukan kasar serta dipermalukan. Nah, adik-adik, surat Ibrani dikirim kepada mereka yang sedang ditindas dan diperlakukan kasar tersebut. Tidak ada yang tahu siapa yang menulis surat ini, tapi kakak percaya bahwa Tuhan memakai orang yang menulis surat ini. Tuhan memberikan hikmat berupa kepandaian dan kecerdasan kepada penulis surat ini. Dalam surat ini ada pesan supaya mereka tetap bertekun dalam iman dan saling menjaga, supaya tidak ada seorang pun dari mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan. Adik-adik, ada 3 tokoh Alkitab yang diceritakan dalam Ibrani 11 ayat 1-7, yaitu Habel, lalu Henok, dan yang terakhir adalah Nabi Nuh. Ketiga tokoh ini adalah contoh atau teladan dari orang-orang yang sangat mempercayai Tuhan Allah. Yang pertama, kita bahas mengenai tokoh Habel. Habel adalah seorang gembala. Dia memelihara kambing dan domba. Pada suatu kesempatan, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel memilih kambing domba yang sulung, kambing domba yang lahir pertama. Itu adalah iman, sikap percaya Habel. Habel memang bersungguh-sungguh untuk mengkhususkan dan memberikan ternak yang lahir pertama bagi Tuhan Allah. Ternak yang dipilihnya pun adalah yang berlemak dan menurut Habel ini untuk Tuhan Allah saja. Yang berikutnya mengenai Henok. Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bergaul dengan Allah menunjukkan pertemuan dengan Tuhan Allah. Ini berarti ada hubungan yang sangat dekat antara Henok dengan Tuhan, dan kehadiran Henok juga berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa perkenanan dari Tuhan, bagaimana mungkin Henok bisa bergaul dekat dengan Tuhan Allah? Itu adalah iman sikap percaya Henok. Dia mau dekat dan bergaul dengan Tuhan. Tuhan pun berkenan dan merasa senang kepada Henok. Yang berikutnya mengenai Nabi Nuh. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat perahu besar karena Tuhan akan membuat banjir yang sangat besar dan tinggi sekali. Nuh mengerjakan perintah Tuhan. Dia membuat perahu yang besar, padahal Nuh tidak tahu kapan banjir itu akan datang. Yang penting, dia tetap akan membuat perahu besar itu. Itu adalah iman, sikap percaya dari Nuh. Dia mau mendengar perintah Tuhan dan membuat perahu itu. Walaupun dia tidak tahu kapan hujan dan air bah akan datang, dia tetap mengerjakan perintah Tuhan Allah. Nah, adik-adik,
Dari 3 cerita sebelumnya, ada hal-hal yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, iman berarti percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan ada dan hadir bagi kita semua. Yang kedua, iman dan percaya kepada Tuhan berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Salah satu caranya dengan berdoa. Yang ketiga, kita harus tetap mengerjakan perintah Tuhan, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan yang terakhir, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Hal-hal yang tadi kakak sebut merupakan tanda bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengimani kehadiran Tuhan Allah. Adik-adik, sekarang kakak punya 2 aktivitas untuk kalian. Tapi kalau kalian hanya mau mengerjakan 1 aktivitas saja juga boleh ya. Aktivitas yang pertama, adik-adik membuat kutipan ayat Alkitab dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Lalu, adik-adik dapat menambahkan gambar menurut kreativitas kalian. Lalu, aktivitas yang kedua, adik-adik dapat membuka link berikut ini dan menceritakan apa yang dapat kalian pelajari dari tokoh Habel, Henokh, dan Nuh. Caranya, pertama, adik-adik ketik link berikut ini. Kedua, klik tanda tambah. Lalu, adik-adik tulis nama adik-adik di atas. Lalu, adik-adik tuliskan 5 hal yang adik-adik pelajari dari Habel, Henokh, dan Nuh. Setelah selesai, adik-adik bisa klik tulisan post. Nah, adik-adik juga bisa tambahkan gambar loh kalau adik-adik bisa. Selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki iman dan percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Pesan kakak, jangan lupa untuk adik-adik tetap berdoa, menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, untuk persembahan dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan Mama Papa dan dapat ditransfer di nomor rekening yang ada di layar ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Mataku melihat
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami. Sekarang, ibadah kami telah selesai ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan mau memberkati kami, supaya apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati kami juga dalam 1 minggu ke depan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami dengan penuh sukacita dan dapat memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya doa-doa ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Kiranya firman yang adik-adik dengar dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan jangan lupa adik-adik tetap harus jaga kesehatan dan kebersihan. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.